Kembali lagi di Sapa Bubble, saudara. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Margarita. Bu Margarita, tadi kita sudah berbincang mengenai tahapan pilkada ini apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU. Selanjutnya, bagaimana sih Bu koordinasi dengan seperti Bawaslu, kemudian instansi yang terkait ini, apa yang sudah dilakukan koordinasinya? Ya. Kalau dengan Bawaslu ya pasti ya, karena kan pengawasan melekat gitu kan. Jadi setiap tahapan kami memang selalu mengikut sertakan Bawaslu, baik itu dalam perekrutan ad hoc PPK PPS, mereka juga selalu mengawasi. Kemudian pendaftaran pasangan calon juga kan mereka juga mengawasi. Dalam persorangan mereka selalu hadir, mereka selalu mengawasi. Kemudian untuk kerjasama dengan stakeholder, dengan Pemda, jelas karena hibah ini emang dari Pemda ya, pasti tidak bisa terlepas dari Pemda. Tentu. Dan untuk stakeholder, karena memang sekali lagi saya katakan memang pelaksanaan pilkada ulang ini kan menggunakan di masa efisiensi anggaran. Jadi memang tidak banyak yang bisa kami lakukan kecuali dengan bekerja sama dengan stakeholder. Jadi kami bekerja sama dengan stakeholder, khususnya untuk sosialisasi. Seperti sosialisasi, kami kalau kayak kemarin ya, barusan kemarin itu kami kerjasama dengan FKUB. FKUB, jadi setiap kali kegiatan FKUB kami hadir. Kemudian dengan dinas sosial, ketika mereka ada kegiatan rutin dengan penyandang disabilitas, kami juga hadir. Bekerja sama juga dengan kampus. Ya ini kan karena menggunakan, kan anggarannya memang minim, jadi kita banyak berkolaborasi. Jadi setiap kali ada kegiatan besar gitu, ya kita hadir seperti itu. Jadi kita hadir mensosialisasikan, setidaknya kita menggemakan dulu lah bahwa ada pelaksanaan 27 Agustus ini, ada pelaksanaan pilkada ulang. Oke, untuk pilkada ulang ini apakah ada perubahan teknisnya dibandingkan dengan pemilihan yang telah kita lakukan kemarin? Selain karena pilkada ulang ini kan hasil kenapa muncul 27 Agustus itu di PKPU 19 tahun 2024, selain untuk pelaksanaan teknisnya sejauh ini di PKPU tidak ada perubahan, hanya kemungkinan di kampanyenya, tapi belum ya, sejauh ini belum ada. Sejauh ini masih aman-aman aja, masih menggunakan regulasi yang lama. Di kampanye, karena kemarin kita ketahui bahwa itu pelaksanaan kampanye 60 hari, sekarang menjadi 30 hari. Setengahnya ya? Setengahnya, jadi memang dipadetin seperti itu. Jadi perubahannya hanya di bagian waktunya aja dipersingkat gitu ya? Untuk regulasinya tetap masih sama. Oke. Nah, untuk yang kita akan lakukan pilkada ulang ini, adakah kendala logistik yang dilalui oleh KPU? Atau seperti biasa lancar-lancar aja atau seperti apa? Kalau Kota Pangkal Pinang sejauh ini belajar dari pengalaman 2024 kemarin, karena kita berada di kota ya, di kota dan letak geografis kita juga masih oke gitu kan, jadi tidak ada yang harus menginap kemana kayak gitu kan, jadi menginap kemana, bar logistik bermanuver gitu. kemana-kemana nggak aman gitu kan, jadi jalur darat oke gitu kan, jalur laut juga oke gitu kan, jadi aman-aman aja. Aman-aman saja. Pengalaman pemilu dan pilkada 2024 kami aman-aman aja. Untuk tantangannya terkait mungkin tantangan sosial atau politik, apa yang akan dilalui? Ya, tantangannya belajar dari pengalaman kemarin, 2024 kemarin, karena memang calon tunggal ini merupakan hal yang pertama kali sejarah di Kota Pangkal Pinang. Itu kami dulu ada kegiatan namanya Nata Sepradi, jadi ke tempat warga-warga, ke rumah gitu kan, benar-benar turun ke lapangan gitu kan. Itu yang benar-benar sepertinya agak-agak karena hal yang baru bagi masyarakat, memberikan edukasi ke mereka bahwa kolom kosong di sebelah calon tunggal itu juga merupakan pilihan. Kemudian mereka ada yang pertama-tama kali kami mensosialisasikan itu, mereka bilang pakai tulis ya Bu, di kolom kosong itu pakai pulpen, diisi nama-nama calon yang banyak baliho tuh, ditulis kayak gitu. Udah gitu ada yang bilang udah nggak usah, yang paling pragmatis dan menyedihkan, kita nggak usah ke TPS Bu, yang calon yang ada mukanya itu aja yang menang langsung gitu. Jadi otomatis seperti itu. Itu agak-agak tantangan bagi kami untuk mengedukasikan itu. Ya, artinya mereka mungkin belum teredukasi seperti itu ya, tidak semuanya tahu gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini tantangan yang ini pilkada ulang ini
memberitahu ke mereka bahwa ada pilkada ulang di tanggal 27 Agustus ini, karena kan kemarin mereka merasa sudah memilih, kenapa harus ada memilih lagi gitu. Ketika coklat pun juga ada beberapa masyarakat, lah kok kemarin kan sudah pilkada, gitu kan, kok milih lagi, masih ada yang seperti itu. Untuk sosialisasinya sendiri, apakah dirasakan sudah masif dilakukan oleh KPU terhadap sejauh masyarakat? ini untuk pilkada ulang ya, untuk pilkada ulang sejauh ini belum masif, jadi belum. Kami masih lebih banyak fokus ke untuk pencalonan perseorangan ini. Jadi tapi sembari ketika kami verfak untuk calon perseorangan ini kan ke rumah door to door ya, kami juga ada penempelan stiker bahwa di tanggal 27 Agustus ada pilkada, kemudian ada juga menyampaikan bahwa jangan lupa ya tanggal 27 Agustus PPS. Artinya sudah ada pemberitahuan dari awal lah ya, bahwa tanggal 27 Agustus akan kita lakukan. Masif ya. Belum masif banget seperti itu, Bu ya. Baik, kalau untuk dari KPU Kota Pangkal Pinang sendiri, kira-kira apa sih kiat untuk meningkatkan dari angka partisipasi pemilih, terutama nih di kalangan yang pemula itu, kira-kira seperti apa? Ya, ini sebenarnya tantangannya lumayan berat untuk pemilih pemula, karena mereka ada yang aware gitu kan, ada yang pragmatis pikirannya. Itu kerjasama dengan kampus itu, kemudian juga kami, karena kita ketahui pemilih pemula Kota Pangkal Pinang ini kan melek sekali dengan namanya medsos, jadi kami gempur dengan medsos dari jajaran PPK, PPS, DKPPS, kami akan gempur dengan medsos, insya Allah mudah-mudahan. Dan saya percaya ketika angka partisipasi itu kan bukan faktor utamanya, naik turun angka partisipasi itu bukan dari apa yang dilakukan KPU, tapi banyak faktornya. Salah satunya ketika calon pemilih atau pesertanya banyak, nah itu kan menunya menjadi pilihan banyak. Dan saya percaya ketika pesertanya banyak juga ya tidak ada mereka yang mau perang kalah kan. Gitu. Jadi mereka pasti akan mesin dari partai politik itu juga akan bekerja seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bu Margarita perbincangan kita di segmen selanjutnya, dan tentu saja ada banyak harapan kita pilkada nanti akan berjalan dengan lancar. Namun untuk itu Anda jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.